Halo semua, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Di sini kita akan membahas alur cerita manhwa manga. Bagi yang belum subscribe bisa dibantu subscribe-nya dan jangan lupa like video ini jika kalian merasa terhibur. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih untuk yang sudah join atau gabung ke membership channel ini. Walaupun hanya 5.000 sebulan, tetapi sangat membantu perkembangan channel ini yang sering terkena dolar kuning. Dan jika ada yang mau mengapresiasi lebih ke channel ini, kalian bisa sawer. Link sawernya ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Kali ini kita akan melanjutkan komik yang berjudul Terlahir Kembali Kultivator Terhebat. Oh iya, aku juga sudah membuatkan playlist untuk komik ini. Jadi jika kamu belum menonton part sebelumnya atau kamu mencari lanjutan dari part ini, kamu bisa cek playlist di deskripsi. Terima kasih. Di part sebelumnya, Gu Xuanchen meninggalkan Moji di sana dan ingin mencari tahu tentang apa yang ada di perbatasan gunung itu. Langsung saja kita masuk ke part selanjutnya. Diperlihatkan di puncak barat gunung Northlok. Gu Xuanchen telah datang semakin dekat ke perbatasan. Namun ada badai petir dan juga badai angin yang membuat armor iblis Gu Xuanchen terlepas. Pada akhirnya Gu Xuanchen berlindung di dalam pegunungan itu. Terlihat di kerak pegunungan itu, Gu Xuanchen tidak memakai armor iblisnya sudah pecah lagi. Namun ada suara yang mengagetkannya. Aku tidak pernah menyangka bahwa orang pertama yang mencapai tempat ini setelah bertahun-tahun adalah manusia. Gu Xuanchen bertanya siapakah dirinya. Lalu terlihat ada sosok yang menakutkan sekali menghampiri Gu Xuanchen. Gu Xuanchen berpikir, apakah dia iblis? Aneh, kenapa aku tidak bisa merasakan jejak kekuatan iblis? Tapi juga tidak ada kekuatan suci langit darinya. Gu Xuanchen di sana memakai pedangnya. Berhentilah bermain-main. Trik dan tunjukkanlah dirimu. Sosok itu bertanya, apakah kamu Jiuer? Dan cahaya terang pun muncul di depan Gu Xuanchen. Dari cahaya terang itu di dalamnya ada sosok wanita. Biarkan aku keluar, aku ingin menemuinya. Gu Xuanchen bertanya, siapa sebenarnya kamu ini? Wanita itu menjawab, anak bodoh, aku adalah ibumu. Gu Xuanchen terkejut, apa kamu ibuku? Ya, aku adalah ibu kandungmu yang memberikan jiwamu. Aku juga orang yang menghilang menurut rumor itu. Aku adalah Demon God. Ternyata ibunya Gu Xuanchen sendiri adalah Demon God, pemimpin para iblis. Lalu diceritakan, legenda yang mengatakan bahwa Raja Suci Hao Tian mencapai keterampilan bela diri yang luar biasa dengan memperoleh pedang takdir. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Ayahmu dan aku awalnya seorang iblis. Melalui pertemuan yang kebetulan, kami memperoleh buku tertinggi Yin Yang dari alam ilahi. Dia berlatih teknik Yang, sedangkan aku berlatih teknik Yin. Saat kita berkultivasi, energi iblis dalam tubuh ayahmu berangsur-angsur memudar dan dia menjadi semakin seperti manusia. Untuk menguasai alam suci sepenuhnya, dia memasuki ras manusia dan menjadi Raja Suci dengan kekuatan yang luar biasa. Saat aku mengembangkan teknik Yin, energi iblis dalam diriku semakin kuat dan aku menjadi Demon God. Pedang takdir juga dibuat oleh ayahmu dan aku mencegah orang lain memperebutkan buku Yin Yang. Gu Xuanchen pun bertanya, tapi kan manusia dan iblis selalu menjadi kekuatan dan bermusuhan. Ya, jadi untuk mencegah pertentangan antara manusia dan iblis, kami tidak pernah mengungkapkan identitas kami yang sebenarnya. Sampai suatu hari ketika pemilik sebenarnya dari buku Yin Yang muncul dan bermaksud untuk merebutnya kembali. Dia bahkan lebih kuat daripada semua di alam suci. Kami berperang melawan dia selama 3 bulan, siang, malam tanpa henti. Tapi kenyataannya pada akhirnya kita kalah. Setelah makhluk kuat itu mengambil buku Yin Yang miliknya, dia menyelamatkan nyawa kami dan melarang kami mengungkapkan informasi apapun tentang dia dan menjaga stabilitas kedua alam. Kami tidak punya pilihan selain mematuhi perintah makhluk yang kuat. Namun banyak manusia kuat melihat ayahmu terluka parah dan mulai berkomplot melawannya. Mereka ingin membunuh Raja Suci terlebih dahulu dan kemudian menyalahkanku. Itu awal pertarungan iblis dan manusia. Tapi saat menghindari pengejaran musuh,
ayahmu dan aku tidak mampu melindungimu dan 8 saudara laki-lakimu. Maka dari itu, tak berdaya kami membagi teknik yang telah kami pahami selama hidup menjadi 8 bagian dan menyerahkan kepada saudara-saudaramu dan juga kamu. Dan karena dirimu, GUR memiliki perpaduan kekuatan surgawi tertinggi di antara saudara-saudara yang lainnya, sebagai tindakan pencegahan, kami menyimpan rangkaian teknik terlengkap di dalam dirimu. Kemudian kami menyegel kultivasimu dan membuat sehingga dirimu hanya mampu melepaskan diri dari segel ini setelah bereinkarnasi. Rupanya ceritanya seperti itu. Xuanchen penuh bertanya pada ibunya, jadi apakah diriku ini seorang iblis? Namun ibunya menjawab bahwa ayahnya dulu memang iblis, tetapi telah dimurnikan dan dibersihkan. Maka itu Gu Xuanchen sekarang menjadi umat manusia. Tetapi anakku, di dunia ini apakah itu ras manusia, iblis, setan, tidaklah masalah. Kebaikan di hati adalah kebenaran, sedangkan kejahatan di hati adalah kejahatan. Gu Xuanchen bertanya lagi, ibu, bagaimana cara menyelamatkanmu? Ya, setelah aku mati-matian mengirimmu ke alam fana daratan King Yun, hidupku berada dalam bahaya besar. Ayahmu hanya bisa membakar kekuatan hidupnya yang terakhir dan memasang segel waktu di sini untuk menyegelku. Waktu di dalam segel hampir terhenti, yang membuatku bertahan sampai sekarang. Jika aku memaksa pergi, dalam waktu 1 tahun aku akan binasa. Kecuali kamu menggabungkan teknik yin yang dari buku itu dan mengembangkannya secara ekstrim dan mempelajarinya, prinsip-prinsip kultivasi yang mendalam untuk ras manusia, iblis, dan setan. Jika kamu mampu memahaminya hingga tingkat tertinggi, kamu bisa memecahkan segel yang dikenakan. Ayahmu dan aku telah memberikan buku yin yang kepadamu. Namun mengingat reputasi ras iblis, kami menyegel teknik yin lebih dalam. Itu hanya akan muncul untuk melindungimu saat kamu dalam bahaya. Rupanya aura hitam yang muncul ketika Gu Xuanchen di dalam formasi Luo berasal dari teknik yin buku itu yang berada dalam tubuh Gu Xuanchen. Lalu ibunya itu menunjuk Gu Xuanchen di sana berkata, sekarang aku akan melepaskan segel sepenuhnya pada teknik yin dan kamu akan mampu mengingat semua tekniknya. Lalu diperlihatkan ada yang menyerang mereka. Gu Xuanchen bertanya, apa itu? Ibunya menjawab, itu adalah seni pelacakan garis darah. Inilah teknik terlarang berbahaya yang menggunakan kekuatan hidup seseorang untuk melacak orang lain menggunakan kekuatan garis keturunan. Ya, teknik ini juga mengandung niat membunuh yang melahap di dalamnya. Gu Xuanchen berpikir, sepertinya aku mendengar suara-suara itu melalui kekuatan garis keturunan ketika aku keluar dari lukisan King Yun. Jadi bisa disimpulkan bahwa orang yang berjubah kemungkinan besar berhubungan dengan beberapa saudaraku. Lalu diperlihatkan di 7 sekte suci dari domain suci, sekte Heavenly Sword. Laporkan, Master. Menurut laporan dari mata-mata kami yang ditanam di alam iblis, ada utusan demon god baru yang baru saja muncul. Terlihat pemimpinnya, Master dari sekte Heavenly Sword bernama Wu Qianlong. Kita panggil aja Master Wu. Master Wu bertanya, apa? Utusan demon god? Siapa orang ini? Ya, asal-usulnya tidak jelas, tapi dikatakan tekniknya sangat mendalam dan Demon Lord sangat menghormatinya. Master, kami juga mendengar informasi bahwa cabang kami dalam fana benua Green Cloud telah menghilang secara misterius. Mungkinkah itu karya orang-orang dari alam iblis? Meskipun ras iblis tinggal di utara, mereka terus-menerus mengganggu perbatasan kita. Jika mereka memungkinkan perang, apakah kita akan melakukannya? Iya, Master, kami telah menerima berita bahwa dunia iblis telah menangkap seorang putra suci juga. Semua orang pun terkejut. Apa? Mereka telah menangkap putra suci? Begitu putra suci jatuh ke tangan mereka, orang-orang ras iblis mulai berkultivasi. Apakah ini berarti ras iblis telah menemukan rahasia Raja Haotian? Ya, sejak zaman kuno, manusia dan iblis telah berselisih. Sekarang kirim pesanku. Sekte Heavenly Sword bersedia mengumpulkan 10.000 tentara dari 7 sekte suci termasuk gerbang Nine Heaven, Aula dan God, dan informasi King Pavilion untuk meluncurkan ekspedisi ke utara. Jika ada sekte yang bersedia menanggapi panggilan tersebut, ikut kami menaklukkan sisa-sisa ras iblis dan menyelamatkan putra suci. Diperlihatkan 300.000 pasukan menuju utara.
Dan setelah 10 hari umat manusia berkumpul ditempatkan di dekat perbatasan manusia dan iblis di dekat sungai Demon Sky dan mengeluarkan ultimatum terakhir untuk ras iblis. Jika putra suci tidak diserahkan, maka serangan skala penuh pada ras iblis. Pertempuran besar akan segera dimulai. Namun ras iblis yang menantang mengambil inisiatif pada malam hari dan melancarkan serangan mendadak terhadap umat manusia di seberang sungai Demon Sky. Pendahuluan perang antara ras manusia dan ras iblis semakin dekat. Diperlihatkan di klan iblis, para Demon Lord bertanya kemana Gu Xuanchen, utusan dari Demon God. Namun para klan iblis tidak tahu menahu di sana tentang Gu Xuanchen. Unicorn berkata, "Aku telah mengatakan bahwa ada yang salah dengan anak itu, tetapi tidak ada dari kamu yang mendengarkanku. Semua ingin mempelajari teknik rahasia Demon God. Sekarang umat manusia telah ditempatkan di perbatasan. Mencurigakan bahwa dia telah menghilang pada saat kritis ini. Dia sebenarnya mata-mata." Lalu ada yang berkata juga, "Dialah Dark Dragon Demon Lord. Jika memang ada masalah dengan utusan ini, itu juga salah Master Tian Hai." Master Tian Hai kena omelan oleh beberapa Lord. Master Tian Hai juga menjawab bahwa mereka semua juga telah diberikan teknik rahasia Demon God. Jadi sama saja semua yang dikumpul di sini. Lalu ada yang berkata lagi, "Karena umat manusia telah menemukan rahasia memenjarakan putra suci, mereka tidak akan menyerah begitu saja. Kita hanya bisa bertarung, tidak ada jalan mundur." Kamu benar. Saat ini kita hanya melawan mereka sampai mati. Penjarakan putra suci dan gadis suci di menara roh iblis. Kita kalah, kita eksekusi mereka. Mereka tidak boleh mendapatkan putra suci. Diperlihatkan Gu Xuanchen masih saja bertemu dengan ibunya di sana. Ibunya bertanya, "Bisakah kamu berjanji satu hal kepada ibu? Ya, jika kamu bisa menemukan dalang di balik semua ini, tidak peduli siapa itu, bisakah kamu menyelamatkan hidup mereka? Bagaimanapun mereka semua adalah anak-anakku. Aku tidak ingin melihat kalian berkelahi satu sama lain." Ternyata yang memakai pelacakan itu adalah putra suci juga, saudaranya Gu Xuanchen. Gu Xuanchen menjawab dia berjanji tidak akan mengambil nyawa saudaranya. Tetapi Gu Xuanchen juga menjawab, "Jika mereka tetap keras kepala, aku tidak akan duduk diam." Ibunya memberikan sesuatu kepada Gu Xuanchen. Itu adalah pil yang diresapi dengan esensi darah ibunya Gu Xuanchen dan juga ayahnya. Jika Gu Xuanchen mengambilnya, akan memblokir sementara kekuatan garis keturunan Gu Xuanchen. Jadi tidak ada yang bisa melacak Gu Xuanchen. Tetapi Gu Xuanchen juga tidak bisa menemukan putra suci juga yang lainnya. Gu Xuanchen mengambil pil itu di sana dan berkata, "Sejak ibu mewariskan teknik tersebut kepadaku, aku juga ingin memberi ibu hadiah yang bagus sebagai balasannya." Lalu Gu Xuanchen pergi dari sana. Terlihat di beberapa titik perjalanan Gu Xuanchen pulang, menemukan banyak sekali mayat. Tepat di belakang Gu Xuanchen ada yang berkata, "Saudara Mo, harap tunggu kami." Gu Xuanchen bertanya siapa kalian semua. Ternyata mereka adalah iblis. Iblis itu berkata, "Ya, konflik manusia dan iblis di depan semakin intensif. Kami di sini di bawah perintah 10 Great Demon Lord untuk menangani masalah di kuil Demon God. Kami meminta bimbinganmu, saudara Mo." Tetapi Gu Xuanchen mengetahui bahwa yang di belakangnya itu bukanlah iblis sungguhan, melainkan ada aura dari Dao Surgawi. Dia menyamar sebagai iblis. Gu Xuanchen hanya bisa berkata, "Ya semuanya, ikutlah denganku." Lalu diperlihatkan di aula agung klan iblis. Gu Xuanchen membawa para penyusup itu masuk. Para iblis yang lagi berjaga, mereka berteriak, "Berhenti, kalian termasuk divisi yang mana?" Tetapi para penyusup itu langsung menerkam Gu Xuanchen dan para iblis di sana. Lalu terlihat Gu Xuanchen ingin ditikam oleh salah satu penyusup itu. "Kamu juga akan binasa." Tapi Gu Xuanchen bisa menghindarinya dengan mudah. Gu Xuanchen memakai Dao Surgawi untuk mengalahkannya. Orang itu berpikir, "Apa? Ini adalah kekuatan hukum? Apakah kamu juga manusia?" Gu Xuanchen memakai teknik Demon God yang sangat menyeramkan. Menggerakkan patung Demon God yang membuat seluruh permukaan lantai hancur seketika. Lalu umat manusia yang menyusup menyamar sebagai iblis pun sangatlah ketakutan. Ini kan teknik Demon God yang membutuhkan pengumpulan 10 Great Demon Lord. Siapa sebenarnya kamu? Gu Xuanchen menjawab, "Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Yang jelas beritahu pimpinanmu untuk mengakhiri perang yang tidak berarti ini. Jika tidak, pada akhirnya
Aku akan menaklukkan kedua alam ini. Dengarkan baik-baik ya. Terlihat Gu Xuanchen bersama dengan kakaknya di sana. Tampaknya intimidasi dengan patung Demon God bekerja. Pada mereka sebelumnya, 10 Demon Lord sedang bersiap untuk kembali. Dan umat manusia tidak berani lagi melakukan gerakan gegabah dan secara perlahan mundur. Pertama-tama aku akan mengirimmu ke materai ibu dulu. Gu Xuanchen ingin mengirim kakaknya ke ibunya. Karena di ibunya itu, waktu berjalan sangat lambat, yang dimana kakaknya bisa menyembuhkan lukanya dulu. Namun dari belakang Gu Xuanchen ada Qin Er yang memeluknya. Aku tidak ingin terjebak di sini lagi. Bawa aku bersamamu sekarang. Kalau tidak, aku akan mengungkapkan identitasmu yang sebenarnya sebagai putra suci kepada dunia. Gu Xuanchen berpikir, susunan teleportasinya jadi terganggu. Akhirnya Gu Xuanchen memukul pundak dari Qin Er, menjatuhkannya dan membuatnya pingsan. Tetapi sudah terlambat, susunannya sudah terkacau balau kan teleportasi itu. Pada akhirnya Gu Xuanchen malah berteleportasi ke dalam air. Gu Xuanchen tidak tahu di mana sekarang ia telah berteleportasi. Gu Xuanchen hanya bisa menahan nafasnya dan menggapai permukaan air. Namun ketika Gu Xuanchen telah keluar dari air, ia melihat seorang wanita. Wanita itu langsung berkata, "Mesum, pencuri mesum." Dan ia mengeluarkan naga air yang sangat menakutkan. Ternyata wanita itu mempunyai jurus air. "Aku pasti akan membunuhmu." Namun Gu Xuanchen hanya dengan mudah memberhentikan pedangnya. "Nona, itu semua salah paham." Namun wanita itu tidak mau mendengarkannya. "Kesalahpahaman macam apa yang menyebabkan kamu tiba-tiba muncul di area terlarang Sungai Suci Sekte Changlang kami?" Namun wanita itu malah pingsan. Gu Xuanchen berpikir, ya, karena serangan balik ini disebabkan oleh gangguan terobosan kultivasimu sendiri yang sangat memerlukan energi. Ya, sekarang lupakanlah, aku akan membantumu pulih. Diperlihatkan di aula utama Sekte Changlan. Di sana ada Master Sekte Changlan bernama Niu Tianmin. Kita panggil saja Tuan Niu. Ia bertanya, "Jadi maksudmu Tuan Muda Gu secara keliru pindah ke Sekte Changlan kita ke perbatasan tempat rahasia?" Gu Xuanchen menjawab, "Ya, itu benar." "Oh, Wanyu, apa kamu mengatakan Tuan Muda Gu Santong yang bantumu menerobos tadi?" "Ya, melapor ke ayah, itu benar." Ternyata nama cewek itu Wanyu. Dan juga Gu Xuanchen memakai identitas palsu lagi yang bernama Gu Santong. Ternyata ia ditolong oleh Gu Xuanchen menaiki tahap kultivasi. Ayahnya berpikir bahwa Gu Xuanchen ini tingkatannya tidaklah tinggi, tetapi bisa berguna bagi Sekte Changlan dan pasti akan bermanfaat. Ia menawarkan kepada Gu Xuanchen. Gu Xuanchen ini masih muda dan ia seorang kultivator sendirian. Bagaimana jika dia masuk ke dalam Sekte Changlan? Gu Xuanchen bertanya, "Sekte Changlan itu seperti apa?" Wanyu menjelaskan, "Sekte Changlan kami telah didedikasikan untuk menjaga sungai suci dari generasi ke generasi. Kami tetap independen dari ras manusia dan iblis, tidak berpartisipasi dalam perang apapun." Gu Xuanchen tertarik. Ia langsung menyetujuinya masuk ke Sekte Changlan. Gu Xuanchen berpikir bahwa kakaknya sudah pindah berhasil ke perbatasan Gunung Bewang sekarang. Dan teknik buku surgawi Yin yang Gu Xuanchen ingin mendalaminya lebih lanjut. Dan tempat ini adalah tempat yang aman. Tuan Niu melemparkan token pada Gu Xuanchen. Ya, token itu untuk menetap di puncak White Spirit. Gu Xuanchen menangkapnya dan ia berterima kasih banyak. Lalu ada ledakan besar di belakang Gu Xuanchen. "Melapor ke Master Sekte Wanfa dan tunggu di pavilion pemurnian kita meledak lagi." Terlihat di pavilion pemurnian, ternyata sebuah tungku suci meledak. Nenek-nenek itu berkata pada Tuan Niu, "Tungku ini belum diperbaiki sejak dulu 500 tahun yang lalu. Ini ledakan ketiga bulan ini." Tuan Niu menjawab, "Tungku ini adalah Wanfa. Tungku ini diperoleh oleh nenek moyang kita dari penguasa Sungai Suci 10.000 tahun yang lalu." Tuan Niu menjelaskan untuk mengirim banyak orang memperbaiki tungku ini sekarang. Namun Gu Xuanchen menjawab, "Jalan Dao Agung itu sederhana. Tungku ini mengandung kekuatan Dao yang sangat murni. Memperbaikinya secara paksa hanya akan merusak sumber aslinya." Namun nenek-nenek itu kesal pada Gu Xuanchen. "Kamu sungguh nada yang arogan sekali.
tindakan anggota senior Sekte Changlan sebelumnya merusak tungku ini? Ya, itu benar, jawab Gu Xuanchen. Lalu Tuan Yu bertanya, Gu Santong, apakah kamu memiliki kemampuan untuk memperbaiki tungku ini? Ya, bisa. Siapkan pasir, mineral, mika, tanah liat, besi cair, dan realgar. Keenam bahan tersebut saja. Tuan Yu menyuruh untuk mengumpulkan semua barang-barang itu kepada nenek itu. Ternyata nenek itu bernama Jiu Ying. Jiu Ying pun heran karena bahan yang diminta bahan-bahan biasa, bukan bahan-bahan yang khusus memperbaiki alat sihir. Lalu bahan-bahan itu sudah dikumpulkan. Gu Xuanchen memperbaikinya dengan esensi dan mengubah ki, memaksimalkan energi tungku itu. Lalu ledakan besar pun terjadi, yang dimana semua orang ketakutan. Tungku kualinya ini benar-benar menghasilkan auranya sendiri. Bahkan Tuan Yu juga tak bisa berkata-kata lagi. Itu adalah kekuatan aturan yang ditinggalkan penguasa sungai suci di tungku untuk membentuk dao surgawi. Jiu Ying pun terkejut. Tungku ini benar-benar menghasilkan esensi dan memperbaiki dirinya sendiri. Terlihat tungku itu diperbaiki seperti semula 500 tahun yang lalu. Buku surgawi Yin Yang, pikir Gu Xuanchen. Ya, mewakili tingkat tertinggi dari dao surgawi. Aku hanya perlu mengeluarkan kekuatan aturan yang melekat pada alat sihirnya saja. Lalu tertawalah Tuan Yu. Sepertinya tidak salah menilaimu ya. Jiu Ying berkata pada Tuan Yu, karena tetua Gu sangat mahir dalam dao surgawi dan bisa melihat melalui misteri sekilas. Mengapa tidak membiarkannya pergi ke pengadilan sungai suci? Gu Xuanchen pun heran, apa itu pengadilan suci? Ya, sungai suci adalah sungai yang muncul secara misterius di domain suci alam suci 10.000 tahun yang lalu. Kekuatan aturan dao surgawi yang terkandung di dalamnya dapat membantu kultivator biasa dalam berkultivasi dengan efisien 10 kali lipat. Sekte Changlan kami mengandalkan sumber daya sungai ini untuk menjadi pihak ketiga, independen dari ras manusia dan iblis. Sebagian besar sungai suci mengalir melalui wilayah Sekte Changlan, tetapi tidak seluruhnya berada dalam Sekte Changlan. Semakin tinggi semakin melimpah kekuatan aturannya. Namun sampai saat ini tidak tahu di mana sumber sungai ini. Oleh karena itu, setiap 30 tahun Sekte Changlan mengirim orang untuk memasuki sungai suci untuk percobaan menemukan sumbernya. Gu Xuanchen bertanya apakah itu berhasil. Tapi Tuan Yu menjawab, tak satu pun dari mereka kembali setelah melakukan misi mencari sumbernya. Lalu diperlihatkan di sungai suci. Ternyata Gu Xuanchen pergi seorang diri ke sana. Gu Xuanchen merasakan aura kultivasi yang sangat kuat di sini. Lalu Gu Xuanchen melihat ada segel di depannya. Ya, untuk mampu memasang penghalang yang begitu kuat ini dan tangguh, sang pemasang harus memiliki kultivasi yang mendalam luar biasa. Gu Xuanchen memecah segel itu, namun tidak terjadi apa-apa. Gu Xuanchen pun sangat terkejut karena kekuatannya begitu kuat segel ini. Pada akhirnya Gu Xuanchen hanya bisa memakai kekuatan alam suci dan melapisi segel itu dengan kekuatan alam suci, yang dimana nanti akan beresonansi dan pecah sendiri. Benar saja, segel itu pecah di sana. Gu Xuanchen pun masuk melalui segel itu dan diperlihatkan di sana. Ternyata ada bangunan yang sangat misterius. Gu Xuanchen juga tidak habis berpikir, ternyata sumber dari sungai ini di sini. Dan pantas saja orang-orang tidak menemukan sumbernya. Sumbernya juga ditutupi oleh segel yang begitu kuat. Tetapi ada tongkat yang melayang ke arah Gu Xuanchen. Ternyata satu sosok yang datang menemui Gu Xuanchen. Bagaimana orang-orang dari Sekte Changlan memasuki 10 tahun lebih cepat daripada jadwalnya? Ternyata itu seorang kakek-kakek. Mereka bahkan merusak formasiku. Mereka cukup berani ya. Gu Xuanchen berpikir, kekuatan kakek-kakek ini sangatlah kuat. Bahkan jika Gu Xuanchen melawannya, Gu Xuanchen pun tidak bisa mengalahkan kakek-kakek itu. Pada akhirnya Gu Xuanchen pun memberi salam padanya. Aku Gu Santong dari Sekte Changlan memberi hormat kepada senior. Senior kakek-kakek di sana berkata, ya, karena kamu masih memiliki kemampuan, aku tidak akan bertarung denganmu. Ikutlah denganku. Terlihat di gua tirai air, Gu Xuanchen diajak ke sana. Meski kamu tiba 10 tahun lebih awal, peraturan di sini tetap sama.
Kamu memiliki waktu 1 tahun untuk memahami prinsip manipulasi air. Jika kamu mampu membuat terobosan di tingkat 9, aku akan membuka batasannya dan kamu keluar dari sini. Tapi jika kamu tidak bisa mencapai tingkat 9 dalam 1 tahun, maka kamu akan berakhir seperti para pendahulumu. Ya, kekuatan kultivasimu akan berubah menjadi kekuatan aturan di tempat ini, memelihara sumber yang sangat suci di sini. Lalu kakek-kakek itu memunculkan dupa dari dalam tanah. Dupa ini bisa menyala selama 1 tahun setelah padam. Jika kamu belum memperoleh pencerahan, aku akan datang mengambil hidupmu dan melucuti kultivasimu. Gu Sanchen juga berpikir segala susunan di tempat ini sangatlah maksimal. Gu Sanchen hanya ingin menjelajahi sumber sungai suci, tetapi siapa sangka akan berubah menjadi perjalanan hidup dan mati. Gu Sanchen bertapa di sana. Sekarang aku akan menerimanya. Air itu lembut, tetapi air terjun membawa kekuatan yang kuat. Harmoni yin yang. Apakah ini ada hubungannya dengan kitab suci yin yang? Terima kasih banyak untuk kalian yang menonton sampai akhir video ini. Dan jika kalian menyukai video ini dan terhibur, jangan lupa untuk like video ini dan komentar di bawah ya. Share ke teman-teman kalian juga yang suka komik biar tahu channel ini. Dan terima kasih sebesar-besarnya bagi kalian yang sudah sawer di link saweria di deskripsi. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Oh iya, jangan lupa cek playlist Mimin. Di sana ada banyak alur cerita yang telah Mimin buat. Dan juga semoga kalian terhibur. Sampai jumpa, kita lanjut di video selanjutnya ya. Dadah, bye-bye. Terima kasih banyak telah menonton.